Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'd. Saudara-saudara, di buku saya yang berjudul Islam Perspektif Manajemen, saya memulai pembahasannya dari Rahmatan lil Alamin. Di bab pertama, saya memberikan judul Islam dan Rahmatan lil Alamin. Saya memulai dari sini karena dilatar belakangi oleh adanya Allah yang menciptakan makhluk-makhluknya mulai dari alam jagat raya ini, manusia, jin, malaikat, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Berbagai teori telah membahas tentang penciptaan alam seisinya. Dan kalau kita rujuk, teori yang paling tua mengatakan bahwa penciptaan alam ini itu terdiri dari 4 komponen, yaitu api, air, udara, dan tanah. Teori ini berkembang lama hingga akhirnya terbantahkan karena munculnya teori yang mengatakan bahwa penciptaan makhluk-makhluk itu atau makhluk-makhluk itu terdiri dari atom-atom. Nah, kemudian teori tentang terbentuknya makhluk-makhluk dari berdasarkan atom-atom ini terbantahkan lagi oleh adanya pemikirannya Stephen Hawking yang memunculkan teori tentang Big Bang atau ledakan besar itu, ya, yang terkenal dengan Big Bang teori. Nah, sebenarnya bukan saya ingin membahas masalah teori-teori itu. Karena apa? Apapun teorinya, yang jelas teori-teori tersebut belum menyentuh dari apa jin, setan, manusia itu diciptakan. Nah, satu-satunya petunjuk yang jelas tentang penciptaan ketiganya itu hanya tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Yang itu bersumber dari pewahyuan. Di Al-Quran telah dijelaskan bahwa manusia tercipta dari tanah, jin dari api, lalu malaikat dari cahaya. Sumber penciptaan ini ternyata merupakan dasar yang dijadikan para makhluk-makhluk itu untuk berbangga diri di hadapan Allah untuk melamar sebagai khalifah fil ard. Jin yang semula memulai klaimnya merasa lebih unggul dibanding manusia, maka jin yang meminta kepada Tuhan untuk dijadikan sebagai khalifah fil ard karena ia merasa ia diciptakan dari api. Malaikat kemudian menyusul klaim itu. Dia juga berbangga diri bahwa yang lebih pantas dibanding dengan manusia dan jin. Karena apa? Karena dia diciptakan dari cahaya. Meskipun begitu, Allah memberikan kesempatan mereka untuk berunjuk diri. Tapi akhirnya Allah menetapkan manusia sebagai khalifah fil ard. Ya, penunjukan ini tidak semata-mata penunjukan, tetapi karena dari hasil pengujian ternyata keduanya tidak mampu, keduanya ini maksudnya adalah jin dan malaikat, tidak mampu menunjukkan performa yang meyakinkan. Allah menunjuk manusia karena manusia diperkirakan lebih mampu untuk tercapainya harmonisasi, kesejahteraan bersama, serta kedamaian di muka bumi ini. Maka lalu ditunjuklah Adam alaihissalam untuk memimpin dunia ini. Dan tongkat estafetnya diberikan kepada keturunannya Adam. Hingga kita ini sebagai manusia. Nah, sebagai wujud dari konsekuensi dari keinginan keterjagaan dunia ini untuk tercapainya harmonisasi, kesejahteraan bersama, serta kedamaian di muka bumi,
maka Allah menghadirkan khalifahnya pada setiap peradaban berupa manusia untuk menjadi pemimpin yang mengatur sekaligus menjadi suri tauladan. Nah, mereka-mereka ini yang dalam bahasa kitab disebut dengan sebutan rasul atau para nabi, anbiya, para wali, waliullah, amir, dan sebutan-sebutan lain. Nah, saudara-saudara, kalau kita runut riwayat kenabian dari mulai Adam alaihissalam hingga Muhammad Rasulullah SAW, semuanya menyuarakan perilaku dan upaya untuk menunjang tercapainya kedamaian, tercapainya harmonisasi, terciptanya kesejahteraan kehidupan. Ini dalam bahasa Al-Quran disebut dengan rahmatan lil alamin. Pada setiap ajaran didapatkan garis besar ajaran yang serupa. Antara lain mengesahkan Tuhan, mempercayai adanya utusan Tuhan, melakukan peribadatan, tidak melakukan pencurian, pembunuhan, kejahatan, dan perilaku-perilaku lain yang bersifat destruktif, bersifat menghancurkan. Nah, ajaran masing-masing rasul pada dasarnya mempunyai substansi yang sama. Namun, syariat masing-masing ajaran dilakukan dengan cara yang berbeda. Perbedaan ini disinyalir terjadi karena berbagai hal, seperti budaya setempat, di mana masing-masing rasul hidup. Adanya permasalahan masyarakat yang ada pada saat itu. Adanya kondisi geografi, demografi, kemajuan peradaban yang berbeda, serta berbagai lain. Nah, perbedaan syariat ini ternyata belum semuanya disadari oleh sebagian umat dari berbagai ajaran. Sehingga seringkali ditemukan perdebatan berebut klaim kebenaran yang lalu melahirkan intoleransi. Sehingga fungsi agama yang merupakan jalan untuk mencapai kondisi rahmatan lil alamin menjadi kekuatan laten yang berpotensi untuk saling menghancurkan akibat adanya berebut klaim kebenaran ini tadi. Saudara-saudara, apabila kondisi di atas ini dapat dipahami dengan kesadaran sepenuhnya, maka sebenarnya dapat diibaratkan seperti orang-orang yang sedang mendaki gunung. Orang-orang yang mendaki gunung itu hendak mencapai puncaknya. Nah, puncak gunung ini bisa diibaratkan sebagai kondisi rahmatan lil alamin. Masing-masing orang itu sebenarnya dapat mencapai kondisi rahmatan lil alamin ini menuju jalan yang berbeda. Tentu saja kondisinya juga berbeda. Bukan berarti orang yang tidak mengambil jalan seperti dengan jalan kita dipastikan akan tersesat. Dengan kata lain, masing-masing dari orang yang mendaki gunung tersebut sangat mungkin untuk mencapai puncak gunung itu. Dengan kondisi yang dapat bersamaan atau bisa jadi lebih lambat atau bahkan lebih dulu. Berkaitan dengan kecepatan untuk mencapai puncak pendakian tadi itu tentu saja hal yang paling mempengaruhi adalah ketaatan dan kepatuhan serta kecermatan dalam mematuhi rambu-rambu yang ada pada jalan yang diambilnya. Meskipun jalan itu digambarkan sebagai jalan yang terpendek dan menurut hitungan merupakan jalan yang paling cepat untuk mencapai puncak, namun apabila sang pendaki tidak mematuhi rambu-rambu dan peraturan yang ada di jalan itu, dapat saja orang tersebut tidak akan mencapai puncaknya. Sehingga puncak pendakian hanya merupakan khayalan dan angan-angannya belaka. Nah, rahmatan lil alamin sebenarnya dapat dipahami menggunakan bahasa manajemen. Kondisi rahmatan lil alamin seperti saya bilang tadi itu, bahwa merupakan suatu kondisi yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan. Karena jika perusahaan dapat mencapainya, maka perusahaan akan berada pada kondisi yang sangat membahagiakan, penuh kemakmuran. Stakeholder akan berada dalam kesejahteraan yang nyata.
serta sumbangsih organisasi akan sangat berguna bagi berbagai pihak. Kondisi ini yang biasanya digambarkan dalam rumusan visi. Jadi, visi dapat diartikan sebagai kondisi yang hendak dicapai. Untuk mencapainya itu memerlukan cara-cara dan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang itu dalam manajemen disebut dengan misi. Misi ini menggambarkan suatu jalan, suatu fasilitas yang harus dilalui agar organisasi itu efektif dan efisien dalam mencapai visi tadi itu. Nah, teori manajemen telah mengelompokkan masing-masing area kerja menjadi bagian-bagian untuk mempermudah dan memperjelas span of control. Bagian-bagian ini dapat pula diartikan sebagai heterogenitas sumber daya yang karakternya, cara pengelolaannya, kemampuannya, kemauannya, tujuannya berbeda. Hanya saja perbedaan-perbedaan itu tetap dalam kerangka semangat yang sama untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Nah, masing-masing bagian diperkenankan untuk mempunyai visi sendiri. Hanya saja visi itu tetap harus berada dalam koridor visi utama itu. Kalau visi masing-masing bagian melenceng dari koridor visi utama, maka akan menjadi sempalan yang itu akhirnya jauh untuk mencapai kondisi visi utama. Dalam upayanya mencapai rahmatan lil alamin, Tuhan telah mendelegasikan wewenang sepenuhnya kepada manusia untuk mencapainya. Aturan-aturan main dan rambu-rambu telah ditetapkan. Namun bagaimana menyiasatinya agar mudah dalam mencapai rahmatan lil alamin diserahkan sepenuhnya kepada manusia untuk menjalannya. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah meskipun berujung pada kepastian, ada kelonggaran di dalam proses pelaksanaannya. Allah memberikan ruang untuk berekspresi, beraktivitas, bahkan bernegosiasi secara penuh kepada para manusia itu. Jadi tidak ada batasan kaku yang membelenggu. Keleluasaan diberikan sepenuhnya kepada manusia sebagai khalifah fil ard untuk menentukan jalan hidupnya dan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran secara bersama. Nah, ini kan terlihat dari riwayat kenabian Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bernegosiasi dengannya. Ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, ia mendapatkan perintah untuk menyampaikan kepada umatnya menjalankan sholat 50 kali sehari semalam. Namun kemudian Nabi Muhammad menawarnya untuk menjalankan kewajiban itu 5 kali sehari saja. Dan akhirnya Allah pun menyetujui. Nah, contoh kejadian ini mengisyaratkan bahwa sangat memungkinkan untuk melakukan negosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala sepanjang mampu mendekati dan komunikasi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ada hal yang kita bisa petik pelajaran, yaitu bahwa Allah senantiasa menginginkan terjadinya harmonisasi, kesejahteraan bersama, serta terciptanya kedamaian di muka bumi ini. Nah, kalau kita kembali ke Islam, di mana Islam merupakan agama pencempurna ajaran tentang kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia, ajaran Islam itu kan meliputi tata perilaku dalam menjalani hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam, dengan makhluk lain, serta hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Nah, tata perilaku ini mencerminkan dimensi individu, dimensi sosial, dimensi ekologis, juga dimensi ketuhanan. Nah, tata perilaku yang lengkap ini saling berinteraksi dan saling terintegrasi menjadi sebuah sistem totalitas kehidupan yang mengarah kepada tujuan ideal atau sebuah visi yang dikenal dengan rahmatan lil alamin tadi. Rahmatan lil alamin adalah suatu perilaku yang memberikan dampak kemaslahatan bagi seluruh alam raya ini, baik alam dalam wujud fisik maupun alam dalam wujud metafisik. Alam dalam wujud fisik mewakili alam yang bersifat material, yang nampak,
yang dapat kita indra oleh panca indera kita. Sedangkan alam dalam wujud metafisik mewakili alam yang bersifat imaterial, bersifat spiritual, yang hanya dapat diindra dengan rasa, dengan hati, dan dengan kalbu. Saudara-saudara, rahmatan lil alamin itu kan merupakan suatu ide penuh dengan kejernihan, merefleksikan kedamaian, merupakan suatu kondisi yang harmoni, adanya kesejahteraan, kemuliaan, di dalamnya mengagungkan kejujuran, loyalitas, kepedulian, wawasan yang luas, dan mencerdaskan. Kondisi yang begitu indahnya, begitu sempurnanya itulah rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin itu bukan merupakan kondisi hampa yang tak akan dapat dicapai. Ia dapat dicapai dengan cara adanya pengabdian yang agung yang perlu dilakukan manusia dengan kompak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja pewahyuan Allah yang pernah terjadi di dunia ini ternyata telah mengalami perbedaan interpretasi yang berakibat terjadinya konflik yang tak berkesudahan. Konflik ini muncul sebagai akibat adanya klaim kebenaran tadi itu. Nah, klaim kebenaran inilah yang tanpa memperhatikan potensi kebenaran di pihak luar. Sehingga muncul beberapa kisruh seperti munculnya perang salib, pertentangan antara umat Islam, Kristen, dan Yahudi yang terus berlangsung hingga kini, pertikaian antara timur dan barat, pertikaian antara rakyat ingin merdeka dengan pemerintah yang ingin tetap bersatu, perdebatan yang mengarah pada ketegangan antar mazhab keimanan, antar mazhab pemikiran, menjadi kondisi rahmatan lil alamin ini menjadi sulit tercapai karena adanya kisruh tadi itu. Nah, pertentangan-pertentangan yang ditunjukkan oleh klaim kebenaran masing-masing pihak ini oleh para filosof disebutnya sebagai kondisi yang absurd atau disebut sebagai absurditas. Problem absurditas ini sendiri merupakan problem awal untuk memaknai kehidupan. Nah, ini menjadi penjelasan awal saya tentang kondisi rahmatan lil alamin dalam buku saya yang berjudul Islam Perspektif Manajemen. Nanti kondisi rahmatan lil alamin ini kita urai satu persatu berdasarkan versi-versi yang lain. Nah, sekian dulu dari saya dan ikuti session-session berikutnya sebagai kelanjutannya. Terima kasih.